Baik, orang tua asuh kami, berhubung Ustadz Yana sudah bersama kita di dalam Zoom, marilah kita langsung menyimak segala ilmu yang beliau sampaikan. Untuk itu kami himbau kepada orang tua asuh kami untuk bisa menyiapkan alat tulis seperti buku dan pena agar bisa mencatat segala yang disampaikan nantinya. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita pada Ustadz Yana dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan taftaulana biha futuhal arifin wa tufakihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd. Bersama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwah-dakwahnya. Dan tak lupa kepada guru kita semua Al-Ustadz Muhammad Nur, beserta keluarga, orang tua kita semua, Abah Haji Deni, dan orang tua kita semua juga, Abah Haji Syahid semuanya, yang kita doakan semuanya mereka, mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau-beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami yang kami hormati, para rekan-rekan daripada teman-teman kami daripada Impact Center, alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama ingin mencari ilmu niat, dan bersama-sama ingin mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kebaikan. Perlu diketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kemuliaan, bulan di mana pahala akan dilipat gandakan, yang sunnah diganjar oleh Allah dengan pahala yang wajib Allah lipat gandakan. Dan tak lupa juga kepada para orang tua asuh yang senantiasa terus istiqomah dengan bergabung di Infak Center Arbajah Barat ini, dan para donatur siapapun itu yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan kebaikan para orang tua kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kebaikan dari Allah, dan semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami, para hadirin yang kami hormati, hari ini kita berada di bulan mulia, bulan Ramadan, dan hari ini kita sudah masuk kepada tanggal 5 ya. Tanggal 5 bulan Ramadan, artinya 4 hari ke belakang kita alhamdulillah sudah melaksanakan puasa. Yang perlu kita ketahui pada saat ini bahwa kita bisa melaksanakan ibadah itu
adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, cara untuk terus mensyukuri ya kita istiqomah di dalam kebaikan tersebut. Dan tema pada kajian ini kita akan bahas sama-sama bagaimana sih agar Ramadan itu tidak sia-sia begitu ya. Supaya Ramadan itu penuh makna, bagaimana caranya. Saat ini kita akan bahas bahasan perihal itu. Ada hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan daripada sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu bentuk kesempurnaan keislaman seseorang. Jadi orang Islam itu berarti ada beberapa kategori ya. Nah, ini masuk kategori yang sempurna. Islam yang sempurna itu yang begini. Yang bagaimana adalah kemampuannya untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting baginya. Ingat, kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini tidak selamanya. Satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap waktu yang kita gunakan sehari-hari itu akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita supaya waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi tidak digunakan waktu tersebut dengan hal-hal yang sia-sia. Begitupun kita ini secara umum, kapanpun kita berada jangan menggunakan waktu itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkan hal-hal yang tidak penting bagi kita. Ya. Maka bagaimana caranya kita itu supaya kita bisa memanfaatkan waktu wabil khusus di bulan Ramadan ini. Karena kita nggak bakal bisa memanfaatkan kecuali kita tahu terlebih dahulu. Maka supaya kita itu bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini, ya, karena bulan Ramadan ini waktunya terbatas yaitu 1 bulan. Yang pertama yang kita harus tahu yaitu ada apa sih di bulan Ramadan itu. Sehingga kita itu jangan menjadi orang yang menyia-nyiakan Ramadan begitu. Makanya karena itu yang perlu diketahui yang pertama, apa yang ada di bulan Ramadan tersebut. Apa keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan tersebut. Di sini dikatakan bahwa ada beberapa keutamaan bulan Ramadan atau bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan dengan penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bulan Ramadan yang dimana di sana pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah yang pertama bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan bahwa pertama adalah puasa itu sebab daripada penghapus dosa-dosa. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya ada hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa dia berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ghufirallahu, Allah akan ampuni dosanya dia ma taqaddama min dambih, dosa-dosa yang telah terdahulu. Tentu kita sebagai manusia tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Pasti dari kita semua pernah melakukan halnya dosa. Maka bagaimana supaya dosa itu terampuni, dosa itu dihapus? Karena kalau dosa itu tidak diampuni di dunia, maka akan menjadikan sebab dia terhalang dari masuk surga.
Ketika dosa-dosa itu tidak selesai di dunia, maka nanti akan diselesaikan di akhirat. Sementara di akhirat orang yang punya dosa, orang yang punya kesalahan tidak akan dimasukkan ke surga. Terus siapa? Maka di sini waktunya yaitu di dunia untuk kita menghapuskan dosa-dosa itu. Maka salah satu menghapus dosa yaitu kita bulan Ramadan ini dengan cara berpuasa. Karena di sini disebutkan bahwa semua dari amalan-amalan anak Adam itu ya akan diganjar atau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dia melakukan kebaikan tersebut. Nah, kecuali dia tuh puasa, puasa aku yang akan memberikan ganjaran tersebut. Di sini kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li. Kullu amal ibni adam lahu. Setiap amalan ibnu Adam itu untuknya gitu kan. Jadi seperti sholat akan dibalas dengan beberapa kebaikan, sodakoh dengan disebutkan dengan 10 kebaikan ya. Illa saum kecuali saum in fa innahu li wa anna ajzi bihi, dan aku akan langsung memberikan ganjaran atau pahala kepada orang yang berpuasa. Makanya karena itu ini adalah kesempatan besar bagi kita yang punya dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Ayo kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mana doa tersebut sudah dirangkai oleh para ulama yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah nastagfirullah. Asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nastagfirullah. Astagfirullah. Aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa diperbanyak di bulan Ramadan. Ya. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku memohon surga kepada Allah karena memang di bulan puasa itu nanti surga akan dibuka lebar. Wa na'udzubika, dan aku meminta perlindungan daripada neraka. Ini doa-doa ini yang diajarkan oleh Nabi dan dirangkai oleh para ulama dengan doa yang tadi asyhadu alla ilaha illallah nastagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu banyak doa itu selama bulan Ramadan. Karena kita di bulan Ramadan ini ampunan Allah sangat luas. Jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan tapi ampunan Allah kita tidak dapatkan, maka rugi. Bahkan terlaknat orang yang dia merasakan mendapatkan kesempatan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita mumpung masih ada waktu bulan Ramadan ke depan, jangan sampai kita termasuk golongan yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di sini orang yang berpuasa itu keutamaannya ya, keutamaan orang yang berpuasa itu bahwa di sana bau mulutnya itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik ya di sana. Walladzi nafsu Muhammadin biadih, ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW. La khuluqu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil misik. Ya. Jadi baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada wanginya minyak misik, yang mana di sana sangat wangi. Masya Allah. Kemudian termasuk daripada keutamaan bagi orang yang berpuasa, Allah menjanjikan di sana dua kebahagiaan. Wa anna shaim, bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan diberi kabar gembira dengan dua kebahagiaan. Kapan saja? Yang pertama ketika berbuka. Maka kita rasakan dari pagi ya, ketika terbit fajar sodik yaitu waktu subuh, kita menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa, dari minum, makan, bersenggama dan lain sebagainya kita tahan. Ketika maghrib tiba,
artinya matahari sudah terbenam, disitulah sudah kita bisa berbuka. Maka saat itu kita merasakan kesenangan, yang mana kesenangan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Itu janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Itu ketika berbuka, dan nanti satu lagi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelak di surga. Maka artinya orang yang berpuasa dengan penuh pengharapan kepada Allah, rahmat Allah, dia tidak akan disia-siakan oleh Allah. Nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di sini disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu dia itu akan mempunyai penjaga, atau istilah lain tameng. Penjaga dari apa? Penjaga daripada, di sini disebutkan maksiat. Karena orang yang puasa itu pasti ketika dia mau melakukan hal-hal yang haram, dia akan ngomong, oh saya lagi puasa. Nggak boleh. Nggak boleh saya berkata bohong. Nggak boleh saya berbicara yang jelek. Nah, di sini bahwa orang yang puasa akan terjaga di dunia daripada maksiat-maksiat. Masa yang puasa nggak jujur? Kalau nggak jujur ya mungkin nyari kamar sendiri, kemudian nutup pintu, makan, minum di sana, tapi nggak ada seperti itu. Nah, itu mengajarkan bahwa puasa itu bisa menjadi tameng dari hal-hal yang uh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dilarang makan dan minum, ya kita kan berpuasa itu ya dilarang karena akan membatalkan puasa begitu. Apalagi lebih-lebih lagi daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian itu di dunia dari maksiat. Kalau di akhirat akan menjaga dirinya dari api neraka. Justru puasa itu ya, puasa itu akan menjaga dia daripada masuk neraka. Artinya dijaga oleh puasa itu. Ketika orang itu ada misalnya mau masuk ke neraka, di sana ada amalan puasa, akan dijaga. Jangan, saya dulu amalan kamu yang sudah kamu kerjakan. Saya dulu kamu bela-belaan gak makan, gak minum, gak melakukan hal-hal yang membatalkan. Sekarang saya akan menjagakan. Dulu saya jaga itu. Dulu saya jaga, saya dijaga oleh kamu. Sekarang saya akan menjaga. Ya. Nanti di akhirat akan dia itu menjaga daripada api neraka. Kalau udah dijaga berarti dia akan masuk surga. Ya. Yang selanjutnya di sini fadilah berpuasa juga adalah bahwa puasa itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong nanti di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, maaf. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Bahwa puasa dan Al-Qur'an nanti di akhirat akan memberikan syafaat pertolongan lil abadi bagi hamba-hamba yaumal kiamati di hari kiamat. Yaqulu siap, nanti puasa oleh Allah akan diberikan izin untuk berbicara. Nanti puasa itu akan berbicara begini. Ay Rabbi mana'tuhu anit ta'am. Wahai Tuhanku telah mencegahnya dia daripada makan waktu di dunia. Wasyahwati, dan daripada syahwat bin nahari di siang hari. Ya. Telah menahan. Dia itu telah bisa menahan daripada syahwat, daripada makan di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Maka berilah syafaatku untuk dia. Wa yaqulul Quran, dan Quran nanti akan ngomong mana tuhu anin mana tuhun naum. Dia tercegah daripada tidur. Belaan dia enggak tidur. Bilaili di waktu malam. Fasyafi'ni, maka aku akan beri syafaat fihi dengan hal tersebut. Qala fayusyaffa ani. Maka Allah memberikan izin keduanya untuk memberikan syafaat kepada yang tadi puasa dan yang tadi itu baca Quran. Jadi Al-Quran dan puasa itu nanti di akhirat itu akan meminta kepada Allah
untuk dia itu memberikan pertolongan. Kepada siapa ya? Kepada orang yang, kalau puasa ngomongnya kepada orang yang berpuasa. Kalau yang Quran ngomongnya kepada orang yang baca Quran gitu. Untuk memberikannya begitu. Ya. Kemudian yang terakhir fadilah dari puasa yang kami baca di sini daripada kitab yang dikarang oleh guru mulia Buya. Wa nasyam, bahwa puasa itu yusiruka, akan menyampaikan kamu ilal jannah, kepada surga. Kita ingat tujuan kita hidup itu apa? Ya. Ketika kita lahir di dunia mungkin masih bayi, masuk kepada anak-anak, kemudian dewasa, apa sih tujuan kita? Ketika kita melihat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali di sana untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tujuan hidup di dunia harus cerdas dong. Harus tahu dong bahwa kita itu dihidupkan atau diberikan hidup di dunia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah nanti akan menyediakan dua tempat kembali bagi manusia itu. Yang pertama yaitu surga bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian kembali kepada Allah. Dan yang kedua adalah tempatnya sebutnya neraka, yang mana dia yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengikuti syaitan, yang mana syaitan ini ya sudah dicap oleh Allah menjadi ahli neraka, dan syaitan iblis tidak akan mati. Sampai hari kiamat akan terus mengganggu namanya manusia. Maka jangan heran ketika di dalam kehidupan kita banyak godaan, banyak ujian, banyak hal-hal yang memang itu menjadikan kita ibadah itu mungkin berat, ibadah itu mungkin susah. Karena memang di sana setan tidak akan diam. Bahkan setan akan mendatangi manusia dari arah depan. Didatangi oleh setan. Dari arah belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Akan didatangi oleh setan. Artinya apa? Manusia tidak akan lepas daripada gangguan setan. Gangguan namanya akan terus diganggu. Ketika dia sholat, udahlah jangan sholat terawih nanti aja, sholatnya malam-malam aja. Sehingga dia itu dinanti-nanti. Sehingga waktu habis akhirnya nggak sholat, begitu kan, nggak sholat terawih gitu kan. Dan banyak godaan-godaan setan yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa, maka di sana kita akan waspada. Kita akan tahu bahwa kesempatan ini tidak akan datang dua kali, begitu. Mungkin tahun depan akan datang lagi, tapi ingat, tahun depan berbeda dengan tahun sekarang. Ya, berbeda dengan tahun sekarang. Karena kita nggak tahu tahun depan bagaimana. Tapi tahun sekarang yang kita lalui ini sudah nyata di hadapan kita. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan ini. Ya, ya tadi kita sudah tahu fadilah-fadilahnya. Bahkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Yang pertama, jagalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika kita sehat, kita bisa beramal soleh. Ketika kita sehat, kita bisa berpuasa. Jangan sampai mohon maaf, mungkin nanti di tahun depan apakah kita masih sehat atau tidak? Nah, sekarang kita masih sehat, ayo kerjakan. Ayo lakukan puasa, lakukan kebaikan. Kemudian jagalah waktu luangmu, waktu kesempatanmu sebelum datang waktu sempitmu. Artinya waktu itu tidak ada buat kamu. Mungkin sekarang kita ada waktu untuk bisa membaca Al-Quran, ada waktu kita untuk bisa kajian, ada waktu kita untuk bisa sodako, ada waktu kita untuk bisa berbuat amal-amal kebaikan, maka lakukan. Semampunya kita lakukan amal tersebut. Jangan sampai satu saat nanti kita sudah disibukkan dengan hal-hal yang menjadikan kita tidak berbuat itu. Begitu kan? Yang selanjutnya, jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Ya. Karena masih muda itu masih kuat.
ya, masih kuat untuk bisa qiyamul lail berapa rakaat tuh ya. Kemudian dia bisa baca Quran berapa juz begitu kan. Nah, itu ketika waktu muda, maka gunakan waktu itu kita untuk beramal kepada Allah, untuk amal ibadah. Yang mana amal ibadah itu akan menyampaikan kita akan mendapatkan daripada ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunakan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Ya, ini bagi orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta, jangan sampai harta itu nanti nuntut di akhirat. Karena setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada pertanggungjawaban, termasuk adalah harta. Nanti harta itu akan ngomong, ya Allah, saya dulu digunakan untuk membangun masjid. Saya ini harta dulu digunakan untuk memberi makan santri. Tapi ada harta, ya Allah, ini saya dulu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Digunakan untuk kesombongan, digunakan untuk memperbudak orang dan lain sebagainya. Maka harta itu akan nuntut nanti dia. Maka bagi orang yang cerdas, ketika kita diberi oleh Allah kelebihan harta, jadikan harta tersebut sebagai sarana untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan digunakan memberikan makan santri, memberikan fakir miskin, memberikan membangun masjid, membangun pondok dan lain sebagainya. Insya Allah dengan niat itu harta akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah dan beruntunglah para orang tua kami yang sudah istiqomah bergabung dengan Infak Center Al-Bahjah ini, yang terus mungkin setiap pekan menyisihkan hartanya. Ingat, harta itu akan tersimpan nanti di akhirat. Akan menjadikan dia itu pahala di akhirat nanti. Ya. Sebelum di akhirat pun, bagi orang yang dermawan, bagi orang yang sodakoh, bagi orang yang berinfak, Allah janjikan, ya, Allah janjikan dengan 7 kali lipat, ya, dengan 7 kali lipat, bahkan tidak ada hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi yang berinfak. Maka dikatakan orang yang menginfakkan hartanya dia tidak akan miskin. Justru nggak mungkin dan nggak mungkin, pasti nggak mungkinnya itu. Orang yang dia dermawan, orang yang dia suka infak, tapi dia jatuh miskin, itu nggak mungkin. Karena janji Allah pasti nyata begitu ya. Kemudian yang terakhir, pesan baginda Nabi Muhammad SAW mengenai tadi jagalah 5 perkara, yaitu jagalah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Alhamdulillah. Pada saat ini kita alhamdulillah masih diberi oleh Allah kesempatan bisa melihat indahnya dunia, bisa menghirup udara yang segar, bisa melaksanakan amal ibadah, bisa merasakan bulan Ramadan. Maka di sini jadikan kesempatan kita untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, mengetahui fadilah-fadilah orang yang berpuasa, maka harus tahu juga bahwa nanti di bulan ini ada satu malam yang luar biasa. Ada satu malam yang mana malam tersebut apabila digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu lebih utama daripada 1000 bulan. Ya, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Allah rahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Allah ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan malam tersebut dan siapa yang nggak sungguh-sungguh. Maka para ulama menyebutkan berbeda pendapat. Lailatul Qadar ada yang di awal mungkin, di tengah mungkin, di akhir mungkin. Tapi kebanyakan para ulama di akhir, gitu kan? Maka oleh karena itu kita ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, satu ibadah itu satu malam berbanding dengan 1000 bulan. Satu ibadah itu perbandingannya 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun sekian hari lah gitu begitu ya. Maka oleh karena itu, ayo kita sama-sama semuanya koreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah, kita tidak beramal soleh yang banyak, kita leha-leha, kita tidak
mempersiapkan hal tersebut, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, ya, kemampuan, kemudian keistiqomahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, keistiqomahan dalam menghadiri kajian, keistiqomahan dalam berinfak, keistiqomahan dalam hal-hal yang di sana ketika kita lakukan akan menjadikan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita paham, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan dengan penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bulan Ramadan itu bulan dengan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita itu harus tahu juga ilmunya. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah tapi yang wajib dibiarkan, ya. Mendahulukan hal-hal yang di sana mungkin kurang manfaatnya, begitu kan? Seperti contoh begini. Orang yang dia itu terawih kan, setiap malam dia terawih tapi dia lupa untuk sholat qobliyah atau ba'diyah. Sholat qobliyah ba'diyah itu keutamaannya di atas sholat terawih. Maka sebelum melaksanakan sholat terawih, maka perhatikan dulu sholat-sholat yang uh, qobliyah dan ba'diyah itu. Dan kita juga harus tahu bahwa di bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran, ya. Bulan di mana Al-Quran itu turun. Jadi di sana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di mana di sana diturunkan Al-Quran. Maka ketika bulan Ramadan datang, ayo kita targetkan. Ayo kita punya waktu untuk membaca Al-Quran. Minimal, ya. Minimal dalam bulan puasa atau bulan Ramadan ini bisa hatam 1 bulan itu. Berarti kalau hatam 1 bulan, maka dia harus baca sehari berapa? Harus bisa baca sehari 1 juz. Bagaimana? Apakah satu sekaligus kita 1 juz baca? Oh, kita harus cerdas dong. Kita ada 5 waktu sholat, maka bagi 5 1 juz itu. Supaya lebih ringan lagi, ya begitulah beramal. Sehingga beramal itu dia dengan enjoy aja, tidak jadi beban, gitu kan? Tidak jadi beban. Kemudian di bulan Ramadan juga di sana kita dianjurkan, ya, dianjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, untuk memberikan buka pada orang-orang yang berpuasa, atau disebut sodakoh, begitu. Nah, di sini kita jangan sampai kita tertinggal dari hal tersebut, karena dikatakan di situ orang yang memberikan iftar atau buka kepada orang yang puasa itu pahalanya akan ngarir kepada yang memberikan itu tanpa dikurangi sedikit. Maka kesempatan ini juga jangan disia-siakan. Walaupun mungkin kita punya Rp1.000, walaupun mungkin kita hanya punya semampunya kita, punya 10.000 boleh, 100.000 boleh, atau kita setiap pekan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya minimal 1 bulan itu jangan sampai terlewat, gitu kan. Ada di sana harta kita untuk digunakan memberikan orang-orang yang berpuasa. Maka alhamdulillah di sini di Infak Center ini kita membuka bagi siapapun yang ingin memberikan, ya, harta atau ingin infak, ya. Di sana infaknya itu untuk orang-orang yang berbuka, di sini Infak Center membuka. Alhamdulillah. Karena memang kesempatan itu jangan kita sia-siakan. Ketika ada kesempatan, ayo semampunya kita raih kesempatan itu. Karena kita semuanya tidak tahu setelah ini, setelah Ramadan ini, apakah kita akan mendapatkan Ramadan yang akan datang atau tidak, ya. Kemudian selanjutnya bahwa semuanya dari kita adalah punya dosa, ingat, ya. Tapi ingat, dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada masih hubungan dengan manusia. Artinya kalau Allah kepada Allah langsung tobat. Kalau dosa langsung kepada Allah, itu tinggal kita langsung meminta ampun kepada Allah. Tapi ingat, kalau kita itu dosanya masih ada hubungan dengan sesama manusia, maka
selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu dosa-dosa tersebut. Kita dengan meminta maaf, kita dengan meminta ridho ketika kita berbuat salah kepada manusia. Artinya di bulan puasa itu juga begitu. Jangan sampai kita itu punya dosa, ya, tapi dosa dengan sesama belum selesai. Kita meminta ampun kepada Allah. Bangun di tengah malam minta ampun kepada Allah. Setiap waktu saya minta ampun, tapi masih tidak perhatian kepada dosa dengan sesama. Maka di sini dosa itu akan diampuni oleh Allah ketika dengan sesama manusia sudah selesai. Dengan sesama manusia sudah beres. Maka Allah akan mengampuni. Dan terakhir, bagi orang yang memang puasanya itu serius, kemudian tulus, ikhlas karena Allah, nanti Allah akan berikan kepada dia makom-makom orang-orang yang bertakwa. Karena dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya puasa itu supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang menjaga bertakwa itu. Artinya menjaga apa? Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan. Begitu. Bahkan para ulama menyebutkan takwa itu adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Jadi kita nggak cukup kita beribadah kepada Allah terus tapi kepada sesama manusia masih menyakiti, ya. Jadi ketika kita mendapatkan makom takwa, Allah banyak memberikan fadilah kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satu fadilah keutamaan orang yang bertakwa, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rizki orang bertakwa itu, wa may yattaqillah, barang barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri, ya. Allah akan beri rizki daripada arah yang tidak diduga. Gak mungkin saat ini kita masih bermasalah dalam urusan rizki. Masih ada problem-problem dalam urusan rizki. Mungkin kita belum bertakwa kepada Allah. Caranya bertakwa kepada Allah yaitu tadi. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Baik kepada Allah kita ibadah kepada Allah. Baik kepada sesama manusia. Jangan sekali-kali kita menyakiti. Jangan sekali-kali kita merendahkan. Jangan sekali-kali kita berbuat dolim kepada sesama manusia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kajian ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa-apa yang tadi kita sampaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada MC. Silakan. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran kasiran, jazakallah khair kepada Ustaz Yana. Semoga segala ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, bisa mengingatkan lagi iman kita dalam menjalankan ibadah di bulan puasa ini, dan semoga segala amal ibadah kita Allah terima nantinya. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Baik, Bapak Ibu orang tua asuh kami, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum kita tutup kajian kita hari ini. Tapi sebelumnya ada video teaser dari Buya Yahya, yaitu untuk ajakan eh Afwan, sebentar. Ini mohon maaf orang tua asuh kami, ada kesalahan teknis. Ternyata kita akan membuka sesi tanya jawab dulu bagi Bapak Ibu orang tua asuh kami yang ingin bertanya kepada Ustadz seputar ilmu yang beliau sampaikan, ataupun mungkin ilmu di luar dari itu juga nggak apa-apa ya Tat ya. Mungkin Iya. bisa menjawab nantinya. Bagi Bapak Ibu orang tua asuh kami yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand-nya dan menghidupkan mikrofon dengan diawali salam dan salawat terlebih dahulu. Silakan orang tua asuh kami. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersolat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Silakan Ibu bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Afwan Pak Ustadz, saya Elis dari Kuningan. Izin bertanya, maaf di luar tema enggak apa-apa Pak.
Bapak Ibu, insya Allah kalau bisa dijawab, kalau enggak ya enggak dijawab nanti. Iya Pak. Ya, Pak Ustadz gini, ada seseorang yang kerja di pabrik. Dia dia kerja di pabrik, dia bagian limbah Pak. Sedangkan limbah yang tidak terpakai sering diambil, sering dijual di lingkungan pabrik. Tetapi orang itu sudah izin sama ketuanya Pak. Tapi yang punya pabrik jarang ke lapangan. Gimana hukumnya uang dari penjualan itu apakah subhat atau halal? Mohon Pak penjelasannya. Itu aja yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada barang ya yang sudah tidak digunakan oleh pabrik begitu kan? Sudah Ya, tidak digunakan ya di sana. Nah, di sana prosedurnya bagaimana? Ya, yang pertama prosedur mungkin apakah di sana ada izin atau tidak? Maka tadi kita dengar sudah izin ke ketua dan ketua mengizinkan. Selama ada izin tersebut, ya selama ada izin tersebut berarti sudah mendapatkan eh, kebolehan begitu ya. Maka bagaimana nanti kalau sudah boleh ya uangnya itu kembali ya tidak masalah begitu. Tidak, karena itu yang dilakukan bukan hal yang haram. Dia mengambil barang yang tidak digunakan dan sudah izin kepada orang yang berwenang di sana. Sehingga ketika orang itu memanfaatkan kemudian dia mungkin jual atau dan lain sebagainya, ya tidak akan menjadi sebuah keharaman karena caranya sudah benar begitu. Mungkin Ibu bisa jawabannya begitu karena memang kalau dilihat eh, kalau itu haram caranya bagaimana gitu. Memang kalau memang itu ngambilnya dengan cara mohon maaf tadi mencuri atau dan lain sebagainya mungkin bisa kepada wilayah haram. Tapi tadi mengambil itu pertama tadi kita lihat itu sudah tidak digunakan. Berarti artinya barang itu udah nggak bermanfaat di pabrik tersebut. Dan yang kedua tadi juga sudah ada izin begitu kan. Maka kalau sudah ada izin berarti sudah ada kebolehan, kehalalan bagi dia yang mengambil begitu. Mungkin itu jawabannya Ibu insya Allah. Nanti kita cari lagi jawaban yang lebih ini lagi. Dari kita mungkin itu yang bisa kami jawab. iya Pak. Pak Ustadz, syukron atas Afwan ya. Mohon maaf. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya Ustadz. Ini ada dari kolom obrolan dari Ibu Chandra Eka Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustadz, izin bertanya, bolehkah memotong rambut dan kuku saat berpuasa? Jazakallahu khair ya Allah. Pertanyaannya bolehkah memotong rambut atau kuku saat berpuasa? Maka kita lihat larangan-larangan bagi orang yang puasa. Adakah di sana memotong rambut dan memotong kuku? Nah, jadi orang yang berpuasa itu harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan guru kita baik Buya ataupun Ustadz Muhammad sudah menjelaskan bahwa ada 9 hal yang membatalkan puasa dan dari 9 itu ketika kita cek satu-satu tidak ada di sana memotong kuku dan memotong rambut. Artinya apa? Artinya di sini boleh ketika puasa memotong rambut dan memotong kuku. Apa alasannya? Karena itu bukan hal yang membatalkan puasa. Artinya boleh, nggak masalah. Bahkan sunnah kalau kukunya sudah panjang mungkin ya, itu sunnah dipotong. Dipotongnya di hari Jumat atau hari Senin, hari Kamis ya. Itu sunnah bahkan masuk nanti ke sunnah. Mungkin itu jawabannya. Boleh ya. Tadi kan jawabannya boleh tidak? Boleh jawaban. Untuk memotong kuku dan rambut. Masya Allah, syukran kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga Ibu Chandra Eka bisa puas dengan jawabannya Ustadz. Dan nantinya bisa dengan leluasa memotong kuku dan memotong rambutnya di bulan puasa nanti. Amin Allahumma amin. Tapi orang tua asuh kami masih ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand-nya dengan diawali salam dan bersalawat terlebih dahulu. Ini ada penanya lagi Ustadz dari kolom obrolan dari Bapak Edi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustadz, ini saya ingin bertanya, gimana pendapat Ustadz? Saya sebagai seorang manajer di kantor saya, tapi di Ramadan ini saya menekankan banyak pekerjaan kepada bawahan saya karena
untuk bisa mencapai target yang diinginkan. Apakah itu saya termasuk dolim atau harus gimana Ustadz? Sekarang kasih Ustadz. Eh, Bapak manajer ya di sebuah perusahaan, Hmm. ya. Kalau pendapat saya, ya. Tadi kan ditanya pendapat. Kalau ditanya pendapat, selama itu pekerjaan menjadikan perusahaan tersebut eh, jalan, kemudian perusahaan tersebut semakin baik, maka penekanan tersebut ya tidak bermasalah. Tapi dilihat dulu, apakah penekanan ini menjadikan orang ini yang ditekan ini menjadi terluka atau tidak, atau menjadikan dia itu terbebani atau tidak. Kalau hal-halnya wajar, ketika diberikan penekanan itu dan penekanan itu hanya wajar, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak wajar, menjadikan orang itu terbebani, menjadikan orang itu menjadi ya istilahnya bisa jadi hal-hal yang nggak baik, gitu, maka tidak boleh di situ ditekan, gitu ya. Kalau dalam hal kerjaan, mungkin manajer ini bisa mengukur, begitu kan? Bisa mengukur. Kalau ditekan ini, apakah dia bisa melakukan atau tidak? Maka di sana kan ukuran ada di manajer tersebut. Maka kembali kepada Bapak tadi yang bertanya, apakah tekanan ini bisa dicapai atau tidak? Nah, gitu. Maka kalau bisa dicapai, maka nggak masalah. Ya, artinya ketika kita menekan itu kan kita punya ukuran, begitu kan? Pasti punya ukuran. Punya ukuran. Pasti nih kalau ditekan gini pasti akan tercapai, begitu kan? Tapi kalau tekanan itu, ya ini mah kalau saya juga ditekan begitu, kayaknya saya nggak bakalan nyampe juga. Kemudian dicoba ke anak itu ya, ke para pekerja itu ya, itu menjadikan sebuah kedoliman, begitu ya. Jadi dikembalikan kepada manajer itu sendiri ya. Kalau pendapat saya begitu, Bapak. Ya, syukron. Masya Allah, syukur kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga Bapak Edi bisa lebih selektif lagi dalam memilih strateginya untuk bisa menunjang Amin, 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 perusahaannya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, amin. Bapak Ibu orang tua asuh kami, masih ada yang ingin bertanya kepada Ustadz? Jikalau sudah cukup, Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkenalkan Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sofwan dari Bekasi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan kerja di retail nih, ya, di supermarket yang cenderung memang pada saat-saat Ramadan dan mau Lebaran itu tingkat keramaiannya cukup banyak. Apalagi pada saat saya itu ada di shift 2, jadi masuk siang. Jadi kadang di saat-saat yang di situ adalah malam Ramadan ya, di mana kita memang harus banyak beribadah seperti sholat tarawih, sholat witir, karena tuntutan pekerjaan yang cukup banyak. Karena kita kebetulan sampai jam 11 malam pulangnya. Bagaimana hukumnya kalau kita itu eh, tidak sempat ini untuk sholat tarawih, Ustaz? Atau enggak ada kiat-kiat apa ya yang kira-kira bisa kita pakai agar pekerjaan tetap berjalan, tapi ibadah kita juga tetap berjalan. Mungkin itu aja sih, Pak Ustadz, bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Sofian yang sudah bertanya. Kerinduan kepada menghidupkan bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Tapi harus tahu bahwa eh, hukum di dalam Islam ya, hukum di dalam Islam ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Bapak bekerja di pekerjaan tersebut, itu niatnya adalah untuk menafkahi keluarga. Artinya menafkahi keluarga ini adalah wajib, gitu kan. Sementara ketika kita melihat hukum daripada sholat tarawih dan lain sebagainya yang di sana disunah-sunahkan, itu hukumnya sunnah. Maka bagaimana? Bapak tetap untuk terus di sana menjalankan pekerjaannya dengan konsisten, ya. Kemudian nanti bagaimana caranya, ya caranya untuk kita bisa terawih. Terawih itu bisa ya. Guru kita semua Buya Yahya itu memberikan tips kepada kita untuk sholat di perjalanan. Mungkin jarak dari rumah kita ke tempat kerja ada jarak,
di sana. Bisa kita selawat tarawih sambil jalan. Kita bisa sholat tarawih di kendaraan begitu. Maka oleh karena itu orang yang rindu untuk melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia punya keinginan yang kuat, insya Allah Allah akan beri kesempatan bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Artinya apa tadi? Tetap kerja yang fokus, kerja yang konsisten. Nanti di mana ada kesempatan untuk kita bisa melakukan terawih, ya maka lakukan di sana. Jangan kita menjadi orang yang nggak mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu. Tapi dalam hukum tetap mencari nafkah adalah wajib, sementara terawih adalah sunnah. Maka diutamakan yang mencari nafkah. Ya. Mungkin itu jawabannya. Ya, syukran. Assalamualaikum. Masya Allah. Syukran kasihan Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban yang Ustaz berikan bisa membantu Bapak Sopan untuk bisa fokus lagi dalam bekerja dan selektif lagi dalam memilih ibadahnya. Ya Bapak ya. Baik, Bapak Ibu orang tua kami sudah sampai sudah kita di penghujung kajian. Marilah kita tutup doa kajian kita pada pagi hari ini, doa-doa keberkahan yang akan langsung dibawakan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan doa di bulan Ramadan ini doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita menghadap kepada Allah, menundukkan hati kita kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna wa ta'addibna wa sunatahdina wa afina wa la tudbirna wa akrimna wa la tuhina wa asirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah pandang kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Mudahkan kami ya Allah di bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Mudahkan kami di bulan Ramadan ini untuk melakukan segala amal kebaikan-kebaikan. Dan ya Allah ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dan jadikan kami hamba yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, mendapatkan rahmat di bulan Ramadan ini. Dan ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat dunia, hajat akhirat, cita-cita kami disampaikan ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan haji dan umrah. Mudahkan kami untuk berbuat baik kepada orang tua kami. Dan ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah. Jaga ya Allah umat Islam. Dan ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dengan anak yang soleh. Jauhkan dari kami hal-hal yang menjadikan kami jauh darimu ya Allah. Hal-hal yang menjauhkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ya Allah, golongkan kami ya Allah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa terus bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, dengan keluarga kami, guru keluarga kami semuanya ya Allah. Dan jadikan ya Allah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami ya Allah, kelak ucapan itu ya Allah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukuran kasihan kepada Ustadz Yana atas segala ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa meningkatkan lagi iman kita dan kita tidak akan menyia-nyiakan lagi Ramadan kita tahun ini. Semakin banyak pula ibadah yang kita jalankan, semakin cinta pula kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semakin sayang pula kita kepada ibadah-ibadah itu dan tidak akan pernah kita tinggalkan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Baik Bapak Ibu orang tua asuh kami, sebelum kami tutup kajian kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu pertama, ada ajakan dari Buya Yahya, guru kita semua, Buya Yahya, untuk infak takjil sahur dan iftar santri Al-Bahjah. Untuk itu kepada admin bisa langsung memutarkan video guru kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai Anda. Husnudzan kami Anda adalah hamba-hamba
pilihan Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada Anda segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, semoga Allah lapangkan rezekinya dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sudah lapang terjaga dan semakin lapang. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Semoga Allah muliakan kita dengan kebaikan yang bermacam-macam. Bersama ini juga kami ajak kepada Anda, hai orang-orang baik, untuk bisa bersama-sama memperbanyak pahala dengan memberi buka. Dikabarkan bahwa kalau kita memberi buka kepada satu orang, kita mendapatkan pahala orang tersebut, puasanya, pahala puasanya. Jika dua, tentu dua. Jika banyak, maka banyak. Dan ini yang akan kita beri buka dan sahur adalah para santri. Maka kami himbau kepada Anda untuk bisa bergabung, paket takjil, buka, sahur, santri Al-Bahjah, penghafal Quran, ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-444-3143, kode bank 451 atas nama Infak Ta'jil Sahur AB Barat. Masya Allah, semoga Allah milih Anda, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengajak orang lain dalam kebaikan ini. Amin Allah. Dan semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita. Nuhibbukum fillah, dan mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Bu ya. Baik Bapak Ibu orang tua asuh Assalamualaikum kami. warahmatullahi. Baik Bapak Ibu orang tua asuh kami, demikian video ajakan dari Buya untuk kita bisa memenuhi buka sahur santri penghafal Quran di Al-Bahjah. Seperti yang Buya sampaikan, satu orang yang kita penuhi, maka satu orang pahala full puasa beliau kita dapatkan. Maka kalau banyak pula yang kita dapatkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi juga sudah Buya sampaikan nomor rekeningnya yaitu 751-444-3143 atas nama Infak Ta'jil Sahur Al-Bahjah Barat. Dan jangan lupa untuk bisa konfirmasi mengirim bukti transferan ke CS yang masing-masing ya orang tua asuh kami. Dan yang kedua itu ada wakaf pembebasan lahan Al-Bahjah Garut. Insya Allah nantinya akan ada kita pembangunan pondok kembali di Al-Bahjah Garut. Itu di pinggir pantai, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu bisa menyalurkan wakafnya ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 751-444-3558 dengan kode bank 451 atas nama Wakaf Al-Bahjah Barat. Berapapun yang Bapak Ibu orang tua asuh kami salurkan itu akan sangat bermanfaat. Karena satu batu yang dibangun itu akan bermanfaat bagi santri yang menghafal Quran nanti di sananya. Dan nantinya pahala juga insya Allah akan mengalir, senantiasa mengalir hingga akhir hayat dan sampai di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik orang tua asuh kami, dan juga kami sampaikan terakhir salawatnya jangan lupa diperbanyak lagi. Dan juga kalau misalnya hari itu sudah selesai salawatnya, kira-kira sudah banyak, jangan lupa untuk disetorkan di grupnya masing-masing yang ada adminnya. Insya Allah nantinya akan kita hitung dan akan kita akumulasikan berapa jumlahnya. Dan juga jangan lupa untuk bisa follow sosial media kami di Facebook, YouTube, TikTok, dan juga Instagram dengan nama Al-Bahjah Barat. Baik orang tua asuh kami, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah lancarkan puasanya, Allah lancarkan ibadahnya, dan Allah permudah segala urusannya. Kami Fauzan Ramadan beserta kru yang bertugas memohon maaf dan mohon doa selalu. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Bahjah Barat, Al-Bahjah Panongan, Al-Bahjah Tangerang Anal, Pondok Banat Santriwati. Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Tasikmalaya. Al-Bahjah Bandung Rawabogo, Program Tahfidz. Program Pembangunan Pondok Banat, Santriwati, Al-Bahjah Rawabogo. Al-Bahjah Bandung, Cicalengka, Program Tafakuh Al-Miftah. Al-Bahjah Bekasi. Al-Bahjah Ciamis. Al-Bahjah Subang, Wakaf Al-Bahjah Barat, Pembebasan Lahan Al-Bahjah Garut, Al-Bahjah Cabang Luar Wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Gadung Forsil dan Gedung Maulid. Al-Bahjah Darmojayan, Program Berbagi di Infak Center Al-Bahjah Barat, Program Berbagi AB Chicken, Program Wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai Anda. Husnudzan kami Anda adalah hamba-hamba pilihan Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada Anda segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, semoga Allah lapangkan rezekinya dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sudah lapang terjaga dan semakin lapang. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Semoga Allah muliakan kita dengan kebaikan yang bermacam-macam. Bersama ini juga kami ajak kepada Anda, hai orang-orang baik, untuk bisa bersama-sama memperbanyak pahala dengan memberi buka. Dikabarkan bahwa kalau kita memberi buka kepada satu orang, kita mendapatkan pahala orang tersebut, puasanya, pahala puasanya. Jika dua, tentu dua. Jika banyak, maka banyak. Dan ini yang akan kita
beri buka dan sahur adalah para santri. Maka kami himbau kepada Anda untuk bisa bergabung paket takjil, buka, sahur,